Oke teman-teman, setelah teman-teman memotong banyak heksagon dengan aneka warna dan motif, selanjutnya kita masuk ke proses berikutnya, yaitu menjahit unit-unit heksagon ini menjadi satu kesatuan seperti ini. Nah, teman-teman, selain susunannya seperti ini, berselang-seling, boleh juga teman-teman susun misalnya mau satu baris, satu motif seperti ini, juga tidak mengapa ya teman-teman ya, tidak ada patokan atau keharusan harus seperti ini gitu ya. Silakan teman-teman berkreasi. Nah, misalnya seperti ini contohnya, teman-teman mau buat satu baris panjang misalnya untuk tas atau untuk produk lain, boleh. Yang pasti paduan warnanya dan motifnya harus cocok ya teman-teman ya. Jadi jangan sampai antara satu heksagon dengan yang lain itu terlihat sama warnanya atau motifnya jadi campur ya, tidak terlihat perbedaannya. Itu teman-teman harus perhatikan ya, agar hasilnya bagus. Nah, seperti ini boleh ya. Nah, kalau teman-teman bingung setelah dari sini mau bagaimana, nah boleh teman-teman ulangi lagi. Jadi pol yang di sini diulang lagi di sebelah kanannya, misalnya seperti ini ya. Kita ikuti dari yang pola sebelumnya. Kalau ini berselang-seling ya, di pola pertama berselang-seling, di sini boleh teman-teman ulang lagi berselang-seling. Nah, jadi jangan bingung ya. Kadang ada yang bingung berikutnya harus bagaimana. Nah, di sini bagaimana? Ya sudah diisi lagi dengan yang polos. Seperti itu ya teman-teman ya. Sekarang kita akan mulai menjahit. Saya akan contohkan menggunakan yang polos ini ya, supaya terlihat. Kita akan jahit ini dengan ini deh gitu ya. Ini sengaja saya pilih warna yang terang supaya terlihat. Nah, teman-teman siapkan penggaris. Boleh yang kecil, boleh yang panjang ya. Boleh yang seperti ini. Nah, kita akan mulai dengan membuat titik. Nah, teman-teman siapkan pena frictionnya. Kita letakkan penggaris satu garis gitu ya, supaya kita bisa mendapatkan titik yang lurus nantinya. Nah, seperti ini. Oke, saya ulang. Jadi kita letakkan penggaris di dua sudut ya, seperti ini. Nah, nanti geser penggarisnya supaya kita bisa mendapatkan jarak 1/4 inch dari tepi. Nah, seperti ini. Nah, nanti teman-teman beri titik di sini. Nah, begitu juga dengan yang sebelah kiri. Nanti beri titik di sini, 1/4 inch gitu ya. Nah, setelah itu teman-teman putar. Lakukan hal yang sama seperti ini. Digeser supaya nanti teman-teman bisa menemukan 1/4 inch seperti ini. Nanti titik di sini. Jadi jangan miring gitu ya teman-teman ya, harus lurus. Oke. Nah, kita letakkan seperti ini penggarisnya. Kemudian dari tepi kita ambil jarak 1/4 inch. 1/4 inch itu 2 kali garis ini ya teman-teman ya, 1/8 dan 1/8 jadi 1/4. Sebelah kanan juga. Jadi ada 2 titik ya teman-teman ya. Nah, kemudian kita lanjut ke sisi yang lain. Nah, seperti itu. Ya. Jadi di sini ada 6 titik. 1 2 3 4 5 6, di mana kita tadi mendapatkannya dari mengukur dari tepi ke dalam itu 1/4 inch, dari tepi ke dalam itu 1/4 inch. Jadi ini harus lurus ya teman-teman ya, jangan nanti mencong gitu ya, miring-miring jangan gitu ya. Nah, jadi harus lurus seperti ini. Setelah itu diputar, kita ganti ke sisi yang ini,
begitu. Nah, setelah itu teman-teman juga lakukan langkah yang sama dengan heksagon-heksagon lainnya. Yuk, oke, sudah kita beri titik di semua heksagon yang akan kita jahit. Sekarang kita akan satukan 2 unit ini. Oh ya, tadi saya lupa menjelaskan, kita beri titiknya di bagian yang buruk ya. Jadi yang bagus ada di belakang, nanti bagus dan bagus bertemu ya. Nah, setelah itu kita pertemukan tepi-tepi kedua heksagon. Kemudian kita beri pentul. Di tepi kanannya juga. Setelah itu kita jahit. Dimulai dari titik ini ya teman-teman ya. Jadi kita akan menjahit dari titik awal ini, maju, kemudian mundur ya untuk mengunci, kemudian lanjut terus sampai di titik yang bawah ini, dikunci lagi. Seperti itu ya teman-teman. Jadi dari sini maju misalkan 2 stitch, mundur sampai ke titik hitam ini, titik awal, lurus berhenti di titik akhir ini bawah, kunci lagi. Yuk. Tara, ini dia hasilnya ya teman-teman ya. Dari titik ke titik. Nah, memang di sini ada sedikit penumpukan karena kita tadi bergerak maju mundur untuk mengunci. Nah, teman-teman kalau ingin jahitannya pas jatuhnya di titik, nah berarti teman-teman atur jarak atau panjang jahitannya di angka yang kecil. Contohnya di saya ini janom 2,2. Jadi nanti pas gitu ya jatuhnya di titik, tidak maju. Karena kalau nanti teman-teman melewati titik ini akan repot untuk menjahit yang sisi sebelahnya. Oke, setelah itu kita press ke satu sisi. Nah, kalau di sini saya akan gunakan kampuh tertutup, jadi hanya ke satu sisi, tidak kampuh terbuka. Oke, selanjutnya kita akan satukan dengan heksagon. Di sini boleh atau di sini boleh, terserah. Nah, kita balik dulu. Nah, ini juga kita balik ya, bagus ketemu bagus. Nah, seperti ini. Kita akan satukan. Sama seperti sebelumnya, kita pentul ujung. Kemudian yang ini juga sama. Nah, nanti kita akan mulai menjahitnya dari titik ini. Nah, kalau repot boleh ditekuk dulu. Nah, seperti ini. Nanti teman-teman mulai menjahitnya dari titik ini. Nah, boleh juga diberi pentul dulu supaya tidak bergeser nanti. Oke, yuk kita jahit yuk. Cara ini dia hasilnya. Ya, teman-teman bisa lihat ya. Bertemu di titik. Kita buka. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, langkah terakhir kita akan menyatukan heksagon yang merah ini dengan yang kuning. Caranya sama, kita pertemukan kedua ujungnya. Nah, ini boleh ditekuk kalau teman-teman repot ya. Saya ulang. Nah, jadi seperti ini. Kita letakkan seperti ini posisinya, kemudian yang ini kita tekuk seperti ini. Itu ya. Sama, kita pentul. Jadi tidak sulit ya teman-teman ya. Lama-lama nanti teman-teman akan terbiasa, lancar dan cepat nanti. Oke, sekarang kita akan jahit yuk. Nah, ini dia hasilnya. Kalau kita buka maka seperti ini. Bagus ya teman-teman ya. Nah, ini lihat jangan sampai ada bolongnya ya teman-teman ya. Kemudian untuk kampuh, nah seperti ini supaya tidak ada penebalan di bagian tengah, teman-teman buka seperti ini. Sehingga ada bentuk kincir ya, seperti kincir. Nah, seperti ini. Kita tekan-tekan
supaya nanti saat mengekuil tidak terlalu tebal. Nah, teman-teman bisa lihat contohnya di sini juga. Nah, ini yang sudah disatukan. Seperti ini kampuhnya. Jadi membuka ya, khusus di bagian ini. Sedangkan yang ini kampuhnya ke satu sisi. Oke. Nah, kalau teman-teman mau membentuk panjang, misalnya untuk tas, silakan dilanjut sehingga mendapatkan panjang yang diinginkan. Tapi kalau ini saja boleh. Nah, saya akan jelaskan bagaimana langkah selanjutnya. Nah, jadi kita siapkan dulu kain base-nya atau dasarnya untuk kita letakkan heksagonnya. Nah, tapi sebelumnya teman-teman tekuk dulu 1/4 inch, dan untuk memudahkan kita setrika ya teman-teman ya, atau di press boleh. Jadi ditekuk 1/4 inch. Boleh kalau mau digaris dulu, tapi kalau mau pakai filling boleh berdasarkan hasil jahitan kita sebelumnya ya. Teman-teman bisa langsung tekuk seperti ini. Atau boleh dilem dulu kalau teman-teman mau mudah nanti saat menjahitnya. Ini juga sama, ditekuk 1/4 inch ya. Nah, supaya mudah nanti bisa teman-teman beri lem kain shoeline ya. Nah, seperti itu. Kita tekuk lagi sampai sekelilingnya. Ini saya contohkan sebagian saja ya. Nah, seperti itu. Kemudian kalau sudah, teman-teman beri pentul dulu supaya nanti tidak bergeser ya. Nah, nanti teman-teman jahit. Boleh jahit lurus, boleh di satin stitch atau zigzag rapat, boleh. Silakan teman-teman berkreasi. Selamat mencoba. Sampai jumpa di workshop berikutnya.